Pendengar setia podcast Komsos Sedayu, kali ini bersama saya Jose akan berbincang-bincang bersama dengan Romo Kuku. Romo yang masih muda, dan ini saya ada beberapa pertanyaan mewakili teman-teman muda atau OMK. Ya. Bagaimana orang muda dapat menghayati tahun jubileum yang disyukuri setiap 25 tahun sekali? Baik, untuk orang muda, karena kesempatan jubileum ini bisa dikatakan terjadi itu sekali seumur hidup. Karena apa? Karena ketika 25 tahun kemudian orang muda ini sudah dikatakan bukan orang muda lagi. Maka bagaimana cara orang muda ini menyikapi tahun jubileum ini? Yaitu dengan cara memanfaatkan, karena masih muda, masih energik, masih punya daya untuk kemana-mana. Cobalah untuk memasuki pintu-pintu yang disediakan untuk tahun jubileum. Misalkan di gereja Kevikepan, kalau di Yogyakarta itu di Wates, ada juga di Jawa Timur itu di Pringwulung, dan seterusnya, ataupun di katedral. Silahkan itu dinikmati masa-masa yang tidak akan terulang ini, karena masih muda, masih energik, bisa kemana-mana. Juga tempat-tempat doa seperti Ganjuran, Sendang Sono, itu daerah-daerah sekitar Jogja yang bisa dikunjungi. Maka cara yang paling sederhana untuk orang muda ini, karena masih energik dan mempunyai sifat petualang, silahkan untuk datang ke pintu-pintu yang disediakan untuk kerahiman Tuhan. Nanti melalui kehadiran di tempat-tempat yang sudah dikhususkan ini akan menjadi pengalaman iman yang luar biasa di kedepannya. Mungkin saat ini tidak terasa apa-apa, tetapi itu akan menjadi pengalaman yang berharga bahwa waktu tahun jubileum di 2025, saya sebagai orang muda mengunjungi berbagai tempat yang disediakan. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah mengunjungi juga menyadari bahwa Tuhan itu ternyata memberi pengharapan. Tuhan itu senantiasa menyelamatkan. Jadi harapannya orang-orang muda itu juga bertumbuh setelah mengunjungi, dan puas dengan itu mulailah melangkah ke level berikutnya, yaitu bersikap tobat. Bersikap untuk menyadari bahwa Tuhan itu mengampuni, dan kita mempunyai pengharapan untuk semakin menjadi berkat karena penuh berkah. Gitu. Oke, jadi ada dua. Yang pertama, orang muda itu diajak untuk mengunjungi pintu-pintu itu tadi. Ya, karena masih energik. Iya, masih semangat muda. Ya, betul. Kemudian yang kedua adalah aksinya ya. Selanjutnya pertobatannya. Itu pertobatan dan menyadari kasih Allah yang begitu besar, maka muncul pengharapan untuk juga seperti Tuhan Yesus yang penuh berkah. Baik, kalau begitu saya mau tanya lagi nih. Oke. Bagaimana kita orang muda bisa selalu penuh pengharapan untuk dekat dengan Tuhan? Seperti yang tadi itu Romo mengharapkan ketika kita sudah mengunjungi pintu-pintu tadi itu kita bisa lebih penuh pengharapan. Itu bagaimana? Oke, yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus agar kita bisa melawan yang jahat, karena pengharapan itu akan diserang oleh yang jahat. Maka cara agar bisa sampai ke pengharapan itu, mulailah setia doa Bapa kami, karena doa itulah yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Syukur-syukur pagi dan malam, atau setiap pagi doa Bapa kami, atau setiap malam
doa Bapa kami. Syukur-syukur bisa pagi, siang, malam doa Bapa kami terus, itu akan berbuah berkah pelan-pelan. Karena prosesnya itu tidak sekali jadi. Maka agar bisa berpengharapan, ya berdoalah seperti yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus. Syukur-syukur doa-doa lain juga didoakan, tetapi minimal setidak-tidaknya mendoakan doa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus. Tuh, Bapak kami ya. Lalu ini pertanyaan yang terakhir nih Mo. Ya, siap. Harapan Romo di tahun pengharapan ini untuk orang muda Katolik, khususnya di Paroki Sedayu. Oke, untuk seluruh orang muda dan secara khusus di Paroki Sedayu, saya mempunyai harapan bahwa Paroki Sedayu ini mempunyai budaya untuk berziarah. Artinya apa? Artinya mau untuk mengunjungi. Berziarah itu siji sing diarah, atau mempunyai arah pada Tuhan Yesus. Harapan saya, orang-orang muda yang mau untuk berziarah ini sampai pada Tuhan Yesus. Tetapi aksi nyata apa yang bisa diupayakan? Yaitu saya punya harapan orang muda Sedayu ini punya gerakan bersama untuk ke tempat ziarah. Ketika ada gerakan bersama, itu juga akan menyelamatkan orang-orang yang sedang bingung, orang-orang yang sedang kehilangan arah, orang-orang yang hanya mungkin ikut-ikutan. Tetapi ketika ada gerak bersama ini, orang-orang yang ikut-ikutan, tidak punya arah, itu mungkin dan berpeluang besar untuk mampu mempunyai arah. Maka harapan saya juga tidak hanya untuk Paroki Sedayu ya, untuk seluruh orang muda, marilah kita membuat gerakan-gerakan bersama untuk berziarah, untuk berdoa di tempat-tempat yang dikuduskan. Memang Tuhan itu bisa ditemukan di berbagai tempat, tetapi bukankah Tuhan juga menyediakan diri untuk berdoa, menyediakan waktu, tempat untuk mendekatkan diri dan berdoa kepada Tuhan. Artinya, Tuhan Yesus Kristus juga mengajarkan kita untuk menyediakan tempat-tempat yang baik untuk Tuhan. Dan gereja menyediakan itu di tempat-tempat yang dipilih untuk yubelium. Juga menyediakan tempat-tempat yang tidak hanya untuk yubelium tetapi tempat untuk berziarah. Entah itu taman doa, entah itu Gua Maria, entah itu gereja-gereja yang bisa dikunjungi. Artinya untuk gerakan ini saya menegaskan gerakan untuk berziarah bersama agar kita berproses dan syukur-syukur mengajak Romo, mengajak orang-orang yang membiara, suster, bruder, ataupun orang-orang yang menyediakan waktu untuk Tuhan, para katekis dan lain-lain, dan mereka bisa memandu, mengarahkan tidak hanya berziarah tapi juga mendapat input katekese ataupun insight yang baru untuk orang muda ini. Begitu yang saya harapkan. Terima kasih banyak Romo. Oke. Berarti harapan Romo tentu akan menjadi semangat ini bagi kami ini. Ya, semoga amin. Kedepannya saya khususnya ya Mo bisa mengajak teman-teman deh nanti. Saya tuh sebenarnya suka berziarah. Ya. Tapi semoga harapan ini di tahun ini bisa benar-benar terwujud dengan tentunya kita ngobrol seperti ini dan disaksikan oleh teman-teman setia kita. Oke. Gitu. Siap. Amin. Terima kasih Romo. Terakhir, Sedayu penuh berkah jadi berkat. Tuhan memberkati. Amin.